Namun walaupun kita kaji dan kita lihat dan kita dengar tentang kaji Israel ini, perlu juga setiap tahun itu kita dengarkan dan kita perhatikan, karena setiap kita memperingati ini, mendengar kajian ini, tak terlepas dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaji. Karena memang Isra dan Mi'raj itu Pak Bu, bukan sesuatu yang bisa dimakan, dicerna oleh akal pikiran kita. Isra dan Mi'raj itu dua kata. Yang pertama Isra, berjalan antara Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa. Yang kedua Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang luar biasa. Dalam sejarah mulai dari Nabi Adam belum diciptakan sampai besok kiamat, tidak ada satupun peristiwa yang bisa menandingi, yang bisa mengalahkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memang tidak ada yang bisa menandingi peristiwa yang langka, peristiwa yang luar biasa. Bayangkan Pak Bu, dalam jangka tidak satu malam. Kalau ada mengatakan satu malam, bukan satu malam. Dalam riwayatnya Rasulullah berangkat itu sekitar jam 11 ketika orang sudah mulai tidur. Berangkat jam 11, kembali lagi ke kota Mekah sebelum subuh. Kalau jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, sekitar jam 4 beliau sudah kembali lagi ke Mekah. 6 jam. Perjalanannya begitu jauh. Kalau kita lihat di Google, dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa sekitar 1450 km lebih. Belum lagi dari langit, dari bumi, dari Masjidil Aqsa ke langit. Tapi beliau tempuh dalam jangka sebagian malam ke satu malam. Beliau menempuhnya sebagian malam. Bayangkan itu. Sekedip mata. Makanya ketika beliau sudah kembali dari Isra Mi'raj ini, beliau menyatakan, beliau dipanggil oleh Abu Jahal ketika itu, orang kafir Quraisy, termasuk orang Muslim ketika itu, dipanggil semuanya. Maka beliau bercerita. Apa itu beliau? Saya tadi malam diberangkatkan, saya berangkat ke langit menyebut perintah surat Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang sebelum subuh saya sudah berada di sini. Maka di situ ada 3 golongan orang, Ibu. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama golongannya ada golongan orang-orang kafir ketika itu. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW. Dianggaplah Rasulullah ketika itu menjadi sebagai orang gila. Karena memang mereka benar-benar mencerna cerita Nabi ini dengan akal pikiran. Jarak yang begitu jauh ke langit cuma ditempuh dalam jarak sebagaimana dianggap Muhammad sebagai orang gila, dianggap sebagai Rasulullah sebagai orang gila. Ada kelompok yang kedua, mereka orang Muslim, tapi ketika mereka mendengar cerita Rasulullah SAW yang berangkat cuma sebagaimana, maka banyak di antara mereka yang murtad kembali. Tapi ada sebagian dari mereka ketika mereka diceritakan oleh Rasulullah SAW peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, apa kata mereka? Kalau Rasulullah yang bercerita, kalau Nabi Muhammad yang bercerita, orang yang tak pernah kami temui dalam sejarahnya dalam hidup beliau berdusta, tidak ada satu kata pun yang tidak benar yang beliau ucapkan, maka kami percaya. Apalagi kalau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan beliau, itu kata mereka. Maka sebagian lagi orang itu, semakin beliau menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, semakin bertambah imannya. Maka kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukanlah makanan pikiran kita. Kalau logika yang kita kedepankan, maka Isra dan Mi'raj tak bisa kita ukur dari pikiran kita. Jarak yang begitu jauh, tapi ditempuh oleh Rasulullah dalam jangka
bukan satu mata. Ini yang pertama. Makanya Rasulullah ya Islam itu adalah menguji keimanan kita. Sejauh mana kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peristiwa Islam ini semakin kuat iman kita. Kita yakin Allah itu Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan Rasulullah SAW yang beliau tempuh, rupanya beliau bukan langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung bukan itu. Beliau singgah di berbagai tempat. Pak, beliau singgah di berbagai tempat. Ada yang singgah di Madinah. Sebelum di Madinah dia singgah di berbagai tempat sampai di Masjidil Aqsa, lanjutkan di kedua. Dan ada satu hal yang paling menarik yang disampaikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Setiap tempat yang beliau singgahi, Rasulullah tak pernah lupa melaksanakan sholat. Coba lihat dalam sejarah. Setiap tempat yang beliau singgahi, beliau tak lupa mengerjakan sholat. Kenapa? Rupanya sholat ini memang betul-betul penting untuk dilaksanakan. Hubungan kita dengan Allah terjalin dengan baik itu melalui sholat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin dengan baik itu melalui sholat. Maka kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, saya bertakwa, ini sholatnya bolong-bolong, bohong itu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sholat itu selagi pikiran manusia itu ada waras, jadi sholat itu wajib. Oh mau dia tidak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Ya, adapkan kaki ke kiblat, adapkan kaki ke kiblat, maka kepala menghadap sana, diganjar pakai basar. Rukuk dan sujudnya pakai isyarat kepala. Kalau seandainya terlalu duduk, tak sanggup seperti itu. Dia terlalu parah kakinya, tapi akal pikirannya masih ada. Maka ketika itu pakai isyarat mata. Hadirkan seluruh bacaan sholat, dibaca seluruh bacaan sholat, hadirkan seluruh gerakan sholat di dalam hati, pakai isyarat mata. Rukuk dan sujudnya, namun sholat tetap wajib. Tak bisa pakai mata, tak bisa pakai mata. Mungkin tak bisa lagi dia menggerakkan matanya, tapi pikirannya masih normal. Ketika itu hadirkan semua bacaan sholat di dalam hati dan gerakan sholat, tetap sholat dilaksanakan wajib. Hati tak berfungsi lagi, pikiran tak berfungsi lagi, wajib sholat mungkin dia tidak wajib sholat, tapi orang wajib sholatkan, namun sholat tetap wajib. Begitu pentingnya sholat itu. Kadang-kadang kita, apalagi di Indonesia, sekitar 85% penduduk Indonesia yang beragama Islam, statusnya Muslim. Apakah semuanya sholat, Bu? Enggak. 85% yang beragama Islam, tapi semuanya sholat. Yang sholat berapa? Paling sekitar yang dari 80% itu sekitar 30% yang sholat. Itu yang sholat. Sekitar 30%. Yang lainnya mana? Islam cuma sekedar KTP. Kadang-kadang sholatnya 1 kali 1 minggu. Kadang-kadang sholatnya 1 kali dalam 1 tahun, 2 kali dalam setahun. Kadang-kadang tidak ada sholatnya. Mengaku Islam tapi tak sholat. Padahal Rasulullah mengatakan perbedaan antara orang Muslim dan non-Muslim adalah sholat. Bersedekah ini bersedekah. Kadang-kadang puasa ikut puasa, tapi tak sholat. Banyak juga sholat ditinggalkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Ma salakakum fi saqar?" Hai manusia, kenapa kalian masuk neraka? Kenapa kalian masuk neraka? Ketika itu mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami dulu tak sholat ya Allah. Kami dulu tak sholat ya Allah. Di dalam perjalanan Rasulullah SAW, beliau bertemulah sekelompok manusia yang sedang